pada hari ini, insya Allah kita akan mempelajari tentang yaitu di sini data atribut, kemudian display XY data, serta juga pengukuran geometri. Pengukuran geometri. Jadi ada tiga tema yang akan kita bicarakan pada hari ini atau kita pelajari. Ya, seperti juga yang sudah dikirimkan slide PowerPoint-nya. Nah, tapi sebelum itu ya, sebagai informasi, jadi ini adalah pertemuan yang ke-6. Ya, tadi kalau nggak salah Isan yang tanyakan ya. Pertemuan ke-6, kemudian pertemuan pekan depan masih ada satu kali lagi. Pekan depan itu tentang pengolahan data, yaitu tentang pembobotan, overlay, kesesuaian. Ya. Setelah itu pertemuan berikutnya lagi UTS. Ya. Jadi UTS itu pada hari Senin, kalau yang untuk kelas A 19 Oktober 2020. Atau kalau yang kelas B-nya Selasanya 20 Oktober. Karena UTS itu waktu periodenya dari tanggal 19 sampai 23 sampai berapa ya? Ya, dimulai dari 19 Oktober. Sekitar 2 sepekan atau 2 pekan. Jadi itu jadwal sementara. Ya, tapi ya maksudnya ya bisa jadi kalau ada perubahan nanti diinformasikan. Tapi jadwal UTS-nya tanggal 19 Oktober. Ya, 2 pekan lagi. Jadi pekan depan kita masih sekali lagi. Setelah itu sudah UTS. Untuk UTS-nya apa? Ya yang dipelajari sebelumnya. Ya. Nanti diinformasikan lagi, lebih detail lagi sebelum UTS-nya ya. Jadi lebih banyak ya kita praktekumnya. Kemudian juga yang laporan-laporan praktikum juga ya dilengkapi, karena itu untuk melihat apakah melakukan praktikum dan juga apakah menguasai, karena kan ini harus praktek. Kalau tidak praktek ya sulit ya. Jadi harus ada, makanya ini kan ada praktikum. Oke, baik. Itu saja, sekarang kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Jadi kita tampilkan dahulu ya. Sebentar, tampilkan. Ya. Ya. Baik. Jadi maaf. Dari awal. Ya. Jadi pada siang hari ini kita akan mempelajari atau praktikum yang keempat, tapi pertemuannya sudah yang ke-6. Ya, 2 kali teori, selebihnya sampai selesai itu adalah praktikum terus. Nah, nanti hari ini kita pelajaran tentang data atribut, display XY data, dari tabel pengukuran geometri, jarak, keliling, luas, koordinat. Gitu ya. Nah, ini biar nggak ngantuk ya, ada kopi lah, karena ini siang-siang ini mungkin ngantuk ya. Iya, nah jadi yang akan kita bicarakan adalah atau kita pelajari untuk kita lakukan praktikum tentang data atribut, ya kan ada data spasial atau juga data atribut. Data atribut itu data non spasial. Jadi dia bentuknya bukan spasial, tidak ada koordinatnya, tapi dia data atribut yang kita masukkan. Ya. Bisa data sosial, bisa ekonomi, data
yang lainnya, dia yang non spasial. Kemudian display XY data serta pengukuran geometri. Pengukuran geometri. Ya, kita mulai. Nah, pertama seperti biasa, buka RMap-nya, download filenya yang ini. Kemudian juga bahan praktikum, ya ada bahannya itu ya. Itu bahan apa namanya, survei. Nah, jadi begini, survei itu suatu saat kita mengambil data dari lapangan ya dengan menggunakan GPS, Global Positioning System. Dari titik-titik tersebut kita ambil koordinatnya XY koordinatnya. Nah, itu berarti kita sudah melakukan pengumpulan data, pengambilan data primer di lapangan ya menggunakan GPS, dan kemudian datanya sudah kita dapatkan. Ya, anggap saja kita sudah melakukan itu dan sekarang sudah ada datanya berbentuk Excel. Ya. Nanti kita tampilkan data tersebut di dalam RMap. Ya. Itu. Kemudian juga ada apa namanya, aplikasi itu untuk merubah format-format di dalam Excel. Ya. Jadi bisa apa, teks atau CSV dan sebagainya itu rubah-rubah ya. Kemudian ya sudah itu folder ya seperti biasa foldernya terserah, lebih bagus memang jangan terlalu dalam ya karena kadang-kadang ada crash, tapi kalau Bapak terlalu ini memang dalamnya karena untuk mencari ini biar apa namanya, biar memudahkan gitu. Disarankan memang tidak terlalu dalam naruh filenya, foldernya. Kemudian udah kita mulai sekarang data atribut ya. Data atribut ya, data atribut itu dia berbentuk ini tabel-tabel ya, berbentuk tabel. Ini tidak dia di tampilannya itu di dalam RMap itu seperti Excel ya, dan memang itu sih ya memang seperti Excel ya itu. Di dalam situ. Nah, untuk pertama adalah kita lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat data-data dahulu ya, data atributnya. Di manakah data-data tersebut ya? Sekarang kita lihat coba dari data-data kita ya. Yang kemarin lah, kemarin kan kita sudah melakukan praktikum ya, atau yang kemarin itu coba kita lihat. Nah, oh ini nggak bisa karena sharingnya ini bukan. Oke, sebentar. Wah, ini ada. Baik, ini kita lihat coba ya data-data itu di praktikum yang kemarin. Kemarin kan kita melakukan praktikum di pertemuan kelima itu ya di kelas A. Nah, kita lihat data-datanya. Manakah data-data atribut tersebut? Nah, kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada PRJ nih, PRJ. PRJ ini proyeksi ya. Waktu itu kan kita melakukan proyeksi yang projection itu yang
apa namanya, koordinat, itu sistem koordinat ya. Ya, itu kita melakukan itu. Nah, ini filenya PRJ. Kemudian ada lagi data-data yang lain itu SHX, SBX. Nah, SHX, nih, SHX, XBX. Nah, kalau ini data vektor, ini tentang data vektor. Nah, kemudian kalau SHP, nah ini SHP. SHP ini save filenya. Jadi data di RMap kita, data save filenya yang kemarin kita buat ya, itu kan save filenya tuh, administrasi, terus kota, terus yang lainnya ya, itu. Dan masih banyak lagi file-file ya. Nah, yang file atribut adalah DBX. Nah, ini DBX. Ini dia. Data DBX inilah data atribut. Ya, ini yang nanti bisa bentuknya seperti tabel-tabel ya, yang ada seperti di Excel. Dan memang di Excel juga nanti kita bekerja melalui Excel. Ini bisa dilihat data ini di Excel ya. Excel, kalau kita buka Excel, kemudian kita buka ini kita bisa melihat. Nah, kemudian kan kita tadi udah install engine itu, database engine DBS engine itu untuk nanti merubah-rubah format datanya ya, dari DBX, CSF, terus macam-macam itu, ekstensi belakangnya. Sekarang coba kita lihat ini ya, data-data ini. Ya, coba kita lihat ini. Ya benar yang DBX ini kan. Kemudian kita lihat data-datanya itu. Ya, DBX ini. Kita buka. Sekarang kita buka Excel. Kita buka Excel. Ini untuk pembelajarannya. Kita buka Excel kita. Masing-masing buka Excel. Nanti kita baca data ini. Data dari DBX ini. Kita open. Contoh saja tadi kan kita ingin baca di sini nih yang survei ya. Kalau yang survei, sebenarnya yang tadi juga bisa juga. Yang survei ini kita lihat datanya. Ini. Oke, coba kita lihat sekarang data survei. Tadi di mana tadi kita downloadnya? Ya. Oh, ini XLX ya. Sedangkan tadi yang kita ingin buka ini DBX. Data survei. Baik, kalau gitu kita lihat yang DBX, formatnya DBX. Kita lihat dari latihan yang sebelumnya ya. Latihan yang ini, yang kemarin. Ya. Nah, ini kalau tidak terbaca kita lihat di sini. Ini kan tidak ada nih karena dia XLX ya. Kita lihat di sini DBX. DBF atau DBX tadi? DBF ya. DBF maksudnya, bukan DBX, DBF. Nah, ini dia. Keluar kan? DBF. Inilah data-data atribut yang kemarin ya.
Ada administrasi, jalan, kota, sungai yang kemarin kita buat itu. Nah, ya contoh saja kita ambil apa di antar ini nih. Nah, sebenarnya apa juga bisa sih, macam-macam. Nah, contoh yang kemarin kita agak komplit itu administrasi ya, kemarin agak komplit, atau kota kemarin itu ya. Administrasi sebenarnya. Baik, oke, kita open. Oh, ini tidak. Ini kemarin datanya hanya ini ya. Administrasi, coba kita buka lagi yang lain. Jadi udah terlalu jauh ini. Kalau yang ini, atau semuanya bisa nggak? Sungai. Oh, kota yang agaknya. Kota kemarin yang agak lengkap ya. Kalau yang lainnya belum lengkap kan kemarin. Ya, kita tidak menambahkan macam-macam kalau yang ini. Jadi hanya di kota yang lengkap. Gitu. Nah, ini kan kemarin kita tambahkan kan. Ada keterangan Parung Kuda, Cibadak, Nagrak, Sukabumi, Cisaat, Sukaraja, macam-macam itu. Coba sekarang kita ini buka di anotnya, kita panggil ya yang kemarin itu, ya, file-filenya itu di kelas A ya. Nah, ini dia, kita munculkan semua. Nah, ini kemarin kan ya. Kemudian kita lihat yang kotak nih ya, kotak ini apa, titik-titiknya ini kotak-kotanya ya. Kita lihat di sini, klik kanan, kemudian open attribute table. Nah, ini dia. Ini kan kemarin kita sudah menambahkan ini nih kemarin. Parung Kuda, Cibadak, Nagrak, Sukabumi, Cisaat, Sukaraja. Nah, ini adalah DBF. Nah, ini yang kemudian kita baca di dalam Excel. Ini dia, ada ID keterangannya. Ada Parung Kuda, Cibadak, Nagrak, Sukabumi, Cisaat, Sukaraja. Nah, jadi file ini bisa dibaca. Yang ada di sini, yang ada di RMap, yang berbentuk DBF itu, ini bisa dibaca di DBF. Kan kita kemarin melakukan editing ya, ini memasukkan ini, dan ini hasil ini bisa dibaca di Excel, bukan Excel. Nah, ini bisa kita baca di Excel. Kebetulan ini kan sederhana baru, ini bisa ditambahkan banyak lagi. Nah, ini nanti untuk kita bisa tambahkan lagi yang lainnya semuanya ya, dan kemudian kita pindahkan lagi ke sana dengan asalkan dia formatnya DBF, nanti itu bisa dibaca di sini, di sini ya, di RMap juga gitu dia, karena dia mempunyai extensionnya DBF itu yang bisa dibaca. Kemudian ya, open. Ya. Kemudian kita keluarkan juga project kita kemarin yang file terakhir itu ya. File itu kan kita simpan dalam MXD. MXD kita ingin lihat lagi project kita. Nah, kalau untuk membukanya di sini nih, di open. Ya. Itu untuk membuka project kita. Kalau untuk memanggil data ini, ya, save filenya ini kita mau manggil data apa saja di sini.
Tapi kalau untuk membuka filenya MXD project kita pakai yang ini, open. Nah ini keluar nih. Kita kemarin praktikum berapa itu? Ini kelas B. Oh ini kelas B. Oke, di atasnya yang kelas A ya. Nah ini dia. Ininya latihan ini kita open ya, kita buka. Oh ini ya nggak apa-apa. Ini kan ada ya. Nggak usah. Jadi kita ingin membuka. Oh iya ini karena apa namanya penyimpanannya ini ya dia tidak di ini. Jadi kalau kita lihat di sini source-nya itu dia beda. Klik kanan, kalau kita lihat di source-nya itu. Nah ini dia adanya di mana ini kan di D. Praktikum kelas A. Isi Pak. Ya. Mohon maaf Pak, kecepatan Pak. Oh iya iya. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini sebenarnya untuk maaf ini sebenarnya tadinya nih untuk membuka ini tapi tidak terbuka. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi ini kenapa? Karena ini dia adanya di praktikum kelas A. Sedangkan ini dibukanya ini. Ya bisa juga sih kita set datanya. Ini save filenya yang dibuka yang di B. Tapi yang bukan yang di A save filenya. Oh ini berarti harus di ini kan dahulu ya. Ini yang kelas 5 digital chip kelas A. Oh ini kotak. Iya baru. Jadi kita harus define dahulu. Define dahulu. Kalau ini lama mungkin kita bukanya dari itu ya. Ini kita bisa temukan dahulu sih. Yang kemarin di saat jalan. Ini juga sama. Data source-nya di mana ini? Ya itu sama sih sebenarnya. Yang tadi juga jalan. Iya baru terdefine semua. Sungai administrasi. Ya. Oh satu lagi nih Jabar. Tapi kalau ini sebenarnya nggak terlalu ya. Coba kita lihat aja ini juga. Source-nya ini di Nah, tapi kalau ini kita tidak pakai, ini sudah ini seperti ada dipindah filenya, bukan di situ. Jadi dia membaca ini, ya, membaca apa namanya, membaca
SHP-nya itu sesuai dengan file yang kita simpan ya, ada di mana. Jadi kalau dia tidak sinkron dia nggak akan muncul. Tapi caranya gitu kalau dia nggak muncul di finder terlebih dahulu, dia nanti akan muncul. Ini kita lihat udah ya. Kita nggak butuh ini sementara. Oke, yang tadi sebenarnya tadi aja ya untuk menampilkan project kita yang terakhir ya. Tapi intinya sama tadi untuk melihat itu. Jadi yang tadi di sini kota yang kita udah lengkap itu tadi ini sudah ada papan kuda itu sama dengan yang kita buka di dalam di sini di Excel. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari sini, ya ini sudah tadi kan kita buka. Mana tadi? Ini sudah, maaf, ini tadi ya kita lihat atribut SHP. Lihat atribut tadi sudah, yang DBF-nya. DBF filenya tadi sudah kita lihat yang DBF-nya, baru kita muncul. Kemudian ini melihat atribut di RMap-nya tadi juga kita lihat ya. Sudah ya, kita lihat di sini kan ini klik kanan. Ini nanti dia salah, bukan ini atribut, open atribut ini. Nah, kemudian dia ini akan muncul ini. Udah, ini sudah ya kita lihat itu. Kemudian melihat tipe data setiap field. Nah, kita lihat ini dari setiap field ini, kita lihat datanya di dalam layer properties. Dari field yang sini, ini kan namanya field ya. Masing-masing ini kita lihat di sini di properties. Oh, ini ditutup dulu harusnya. Maaf, ini sudah selesai. Nah, ini kita lihat di sini kan layer properties. Kita lihat layer properties ya. Di layer properties ini general. Kalau ini tadi source-nya, sumbernya dari mana? Atau tadi ya. Di layer properties. Di sini layer. Ini selection display. Kalau ini untuk menampilkan yang kemarin, simbologi nanti ini bentuknya kita rubah-rubah. Field, nah ini dia field. Iya, ini dia. Layer properties ya, ini dia. Layer properties ya. Kita bisa lihat di sini. Layer properties ini, nah kemudian kita lihat di sini, kalau diperbesar. Ini ya, ini dia nih, ada FID. Kalau ini sudah banyak, kalau kita yang tadi sedikit ya metadata-nya. Nah, ini adalah data-data yang ada di sini ya. Kebetulan ini datanya hanya FID, save file, ID, keterangan. Kalau FID sama ID ini kan dari sana, dari S3-nya yang membuat ini. Jadi setiap tabel itu pasti ada ininya, FID dan ID-nya. Ya. Kalau ini save filenya ini yang kita buat ya. Terus kita tadi kemarin kan tambahkan ini keterangan. Nah, kalau kita lihat di sini masing-masing ujian. Oh, ini yang terlihat ya. Jadi ini layer properties-nya.
Kemudian tabel. Kita lihat lagi di sini. Ini sudah kita lihat ya. Melihat tipe datanya untuk setiap field. Jadi setiap field nanti kita bisa lihat datanya. Oh ini FID kan ya, hanya ini kan FID. Save file apa? Oh ini. Alias ini kemarin ya. Alias itu lebih keterangannya lebih rinci apa? Tipe datanya apa? Geometri. Kalau ini kan FID nggak ada ini. Oh, nggak ada. Tapi kalau save file nih yang kita punya ini, save filenya ini dia geometri. Nanti kemudian FID-nya ini juga nama keterangan. Nah, ini keterangan tipe datanya teks. Ranknya 100 namanya keterangan. Ya, ini yang kita kemarin yang kita ini. Baik, ini udah kita lihat. Kemudian ini text float double short long date. Nah, ini ya kemarin ya. Ini kan ya, ini di sini nih. Ya ini kan ada teks tipe datanya itu. Teks kan sekarang kan kita lagi berbicara tentang atribut. Ya. Nanti dalam atribut ini data-datanya dia bisa berubah-ubah. Ya. Ada yang ini, ada yang teks, ya. Float, double, short, long, date. Ini kan yang kemarin kita buat ini. Nah, ketika kita menambahkan add field itu, ya, itu ada teks. Ya, teks ini untuk yang karakternya, ya karakter teks tulisan, ya, berisi nama tempat lokasi international label. Where isi si angka tetapi angka tersebut tetap dianggap sebagai teksnya. Berarti tambahan. Ini kemudian kalau float itu pecahan, double. Double itu adalah angka ya. Jadi kalau angka ini, kalau teks ini, short ini short tangent ini angka tanpa pecahan. Angka tanpa pecahan. Ada long ini angka tanpa pecahan, namun dengan kemungkinan digit yang lebih panjang. Date ini tanggal, waktu, dan tahun. Ya, itu keterangannya. Sekarang coba kita ini yang pekan lalu sebenarnya, tapi kita lebih memperdalam lagi karena hubungannya dengan data atribut atau atribut data. Menambahkan field baru. Nah ini ya, kita tambahkan field baru. Nah, ini kan sudah ya, kita lihat jenis datanya apa. Ya. Itu yang ada di sini dengan ini ya, dengan field tadi. Jadi kalau ini coba kita lihat ya, sama saja sebenarnya. Kan properties, kemudian di field ini, ada field. Nah dia kalau dia tidak ada datanya ya, ini nggak ada datanya semuanya. Ini kan cuma di geometri ini yang karena ini save filenya itu yang spasialnya. Sedangkan yang kita cari adalah yang atribut. Ya. Kemarin kan kita hanya mengisinya yang ini saja nih, yang kotak saja. Yang lainnya belum ada. Kalau ini juga belum ada sepertinya. Pekan lalu kan kita tidak, ya belum ada. Jadi hanya kotak saja. Klik kanan, properties. Kemudian kita lihat di sini ya ini field datanya ini. Jadi enggak yang bukan yang keterangan. Nah ini teks. Tipe datanya itu teks. Nah, sekarang kita tambahkan ya di kotak. Di kotak kita lihat sini menambahkan field baru ya, field baru itu ya seperti kemarin ya. Jadi ini kita klik kanan kemudian open attribute. Nah kemudian di sini ya ini kita di sini ke kanan.
lagi loading. Nah, kemudian kita add field. Ini kalau mau menambahkan field tambahannya, add field di sini. Ya, terus ini dia yang dimaksud dengan tipe data atribut. Nah, ini dia tipe atributnya ini. Ada date, text, double, float, short integer, long integer. Nah, apa ini penjelasannya? Ya itu tadi yang di sini ya. Penjelasannya ini dia nih. Penjelasannya. Nah tadi, ini. Kalau teks itu adalah untuk semua karakter sebagai teks dengan rentang jumlahnya. Jadi semuanya bisa, tapi lebih khusus sebenarnya teks dia. Kalau float itu ini pecahan, ini 3/4 ini. Karena nanti kan ini kita akan isi banyak. Ya. Ini kan kita akan mengisi ini banyak nih. Kan parung kuda nanti bisa lagi ada berapa panjangnya misalnya atau di nilai telepon ini kita bisa masukkan macam-macam ya, misalnya data-data tentang kalau ini berarti jumlah penduduk gitu kan, terus atau kepadatan penduduk, atau bisa jadi curah hujan atau data fisik ya, data sosial bisa ya. Nah, ini akan banyak di sini kan, di fieldnya ini akan banyak field di sininya, dia memunculkan banyak. Nah, itu kan bermacam-macam tipe-tipe datanya ya. Kalau curah hujan itu kan berarti, atau kalau yang desimal apa yang pecahan, data apa itu kan. Jadi bermacam-macam data. Nah, nanti kita bisa ini sebanyak-banyaknya bisa kita. Nah, ini jadi semakin banyak save filenya itu dalam satu peta ini save filenya banyak sekali. Di sini ada data ekonomi ada, data sosial ada, data ya sosial ya kayak kepadatan penduduk dan sebagainya, semuanya banyak sekali. Nah, ini kita bagaimana memasukkannya itu ya kita harus tentukan dulu dia masuknya tipe data apa gitu. Nah, ini semua. Ya, itu melalui tadi di sini keterangannya. Kalau float itu tadi pecahan, kalau double ini angka. Kalau berbentuk angka-angka semuanya itu pakai double. Ya, di sini ditulisnya double berarti. Di sini double. Terusnya kalau short itu untuk angka tanpa pecahan. Kalau long itu angka tanpa pecahan juga tapi lebih panjang. Kalau date itu adalah itu tanggal, hari dan sebagainya. Yang ada di sini ya, date. Nah, ini nih. Date di sini. Nah, itu apa namanya? Penjelasannya. Kemudian ini tadi udah kita untuk menambahkan add field tadi kan sudah. Terus kita ini apa yang dipilih kan, kemudian nanti oke, dia akan bentuk field yang baru. Kemudian ini display ya. Display XY data. Selanjutnya kita masuk ke display XY data. Ini adalah tadi data atribut. Data atribut. Kita lihat data atribut yang ada yang sudah kita miliki, yang ada di RMap. Itu kemudian menambahkan data atribut dengan tadi ya. Bisa dengan tadi add field tadi yang kemarin kita juga sudah belajar membuat itu add field. Nah, jadi dari membacanya data itu apa, kemudian menambahkan ya, itu sudah kita pelajari. Selanjutnya adalah display XY data. Sebelum ke sini kita lihat lagi apa saja ini. Iya, oke. Sekarang kita masuk ke display data ini, XY data. XY data. Coba kita munculkan dia di dalam ini. Munculkan di sini. Kita panggil datanya. Yang tadi kita sudah download, yaitu data tentang
apa namanya? Ya, tentang ini survei lapangan. Tabel survei, coba kita lihat tabel survei. XLS. Database. Lihat di sini. Ya. Berbagai format Excel kan ada. Oh ya. Sebelum itu ya, sebelum ini kita sini maaf, ini kita belum ini loh, ini ini sebenarnya bukan praktek. Ini apa namanya? Cuma properti saja. Maksudnya tampilannya. Maaf, langkahnya di sini. Ya. Langkahnya di sini harusnya. Oke, di sini. Kita berbagai format Excel, XLX, text dan CSV. Ya, ini kan kita pengen buka ya. Tapi sebelum kita buka, kita lihat dulu sebenarnya di Excel-nya ya. Excel-nya kita buka lagi untuk yang ini. Kita buka yang baru lagi Excel. Atau di sini juga bisa sih sebenarnya. Di sini kita juga bisa. Di sini tadi ya. Kita open. Ini maksudnya di sini. Kita kan klik ini kanan. Atau buka yang Excel yang baru juga bisa juga. Kita open yang tadi, yang survei, ya, yang survei. Di mana tadi yang survei? Survei. Oh, ini DBF ya, belum XLX, pantesan tidak kelihatan. Kita ini dulu XL dulu. Format defaultnya dia dulu. Format yang sebenarnya dia. Ya. Karena kan kita tadi bukanya di sini, yang ini kan sudah DBF. Ya. Kita lihat di sini untuk dia dibacanya. Atau ini keseluruhan. Oke. All Excel file, coba kita lihat all Excel file kita. Ini kan ya. Nah, ini dia. Ternyata dia XLX. Oh, nggak matching ya. Coba kita lihat lagi. Open. Di sini tadi ya. Yang salah, bukan yang 5. Ini kelima. XLX. XLX. Valid. Oh, kalau gitu kita buka lagi, jangan buka di sini ya. Kita buka lagi Excel yang baru. Atau dari yang itu juga kita bisa buka dari sini. Pas ada open ini juga bisa juga. Dari sini juga kita bisa buka ya. Nah, ini kan langsung kita bisa buka. Wah, tidak bisa ya. Not valid. Korup. Ya, oke. Kalau nggak bisa, kan tadi ada filenya ada 2 tuh ya. Ada yang XLS, kemudian satu lagi ada.
Yang itu yang kita buka. Yang satu lagi. Yang teks ya, kalau nggak salah teks TXT ya. TXT kalau nggak salah. Filenya. Ini TXT. Coba ini buka lagi. Nah, ini baru bisa dibuka. Ya, datanya kita sudah buka. Ini kan. Enable. Nah, ini adalah apa namanya, pengukuran kita ya. Ini di lapangan. Ini. Jadi suatu saat kita akan mengambil data di lapangan, pengukuran di lapangan dengan mengambil ini. Kalau di sini kan bujur lintang nih geografis ketahuan, bujur dan lintang. Kalau ini UTM, nah kita sudah mengerti ya. Terus kemudian 48, berarti dia di Jakarta nih, 48S. Jadi antara itu ya, termasuk Jakarta ini. Nah ini kita lakukan apa? Kemudian ini Jakarta Barat nih. Pengukuran di ini ya. Ini sudah kita buka. Kemudian kita lihat lagi di sini, ya ini kita sudah buka. Jadi format Excel itu bisa XLS, TXT, CSV. Nah ini bisa dibuka-buka macam-macam. Tapi nanti yang bisa dibaca oleh ARMAP itu adalah DBF. Add data tabel ke ARMAP. Kita tambahkan data tabel itu ke ARMAP. Nah tadi ini ya, yang data ini. Di sini kan kita masukkan ini. Nah ini ya, yang ini. Kita lihat di sini ya, data S yang coba ini kita tambahkan. Ini tuh, sekalian saja dua-duanya ya. Bisa. Iya ini. Jadi sudah kita masuk, kita lihat sini. Kemudian nanti kita lihat di sini. Nah, kita open ya, kita buka di sini. Kita buka di sini. Open, coba di sini. Ya, kita open nanti terlihat datanya. Pak, permisi Pak. Ya. Kenapa? Saya kok nggak ada database-nya ya, adanya cuma data doang Pak. Database-nya. Oh, data aja ya. Nggak ada database-nya. Oke, diklik lagi tuh. Nah, kan tadi dari ini kan data. Memang dia tadi data aja kan kalau. Oh, nggak ada database-nya. Yang ini nih. SLS, kemudian kita ini klik lagi. Nanti dia keluar dua. Database sama data S. Iya Pak, cuma adanya data yang bawahnya doang, nggak ada yang database yang atasnya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini aja dulu. Yang data ini aja dulu. Nah, yang data ini kita lihat ini. Ini
di sini kita lihat ya. Ya, jadi ini udah sama yang ada di ini ya. Yang ada di Excel sama. Kita open. Nah, sama. Dari semua ini. Ini daerahnya di lapangan ya. Jadi kita suatu saat mengambil data di lapangan. Kemudian ini ada titik koordinatnya. Ini tentunya pakai GPS untuk mengetahui titik lokasinya. Ini UTM, kalau ini Bojolintangnya. Itu. Kemudian kalau kita lihat lagi, kemudian kita lihat lagi di sini, ini sudah mengisi atribut dengan field calculator. Nah ini. Jadi tadi kan kita sudah lihat itu ya, data-data tersebut di RMap. Kemudian sekarang kita mengisi atribut dengan field calculator. Di sini, kalau ini kan apa? Datanya tadi banyak sekali ya. Nah sekarang itu tadi kita membaca data yang tadi di sini ya. Jadi sudah terbaca. Sekarang kita menambahkan field ini. Nah, ini juga sama seperti yang pekan lalu ya. Cuma nanti ada tambahan lagi. Ini kan kita tambahkan field baru. Kemudian nanti di sini akan kita lihat ya. Dari data-data yang kemarin itu, dari jalan kita bisa masukkan yang lainnya. Ya, ini pun sama database saja ya keluarnya. Yang tadi itu mungkin karena ada tambahan. Karena mungkin Bapak telah melakukan praktikum sebelumnya, jadi ada tambahan data lagi mungkin yang sudah di-save. Gitu. Nah, ini kalau kita tadi sampai sini, sekarang kita dari jalan ya, dari jalan dahulu. Dari jalan ini, kita klik kanan, kemudian open attribute. Nah, ini dia open attribute-nya. Terlalu gede ini. Terlalu gede ini. Oke, nggak apa-apa. Terus ini kita bisa tambahkan ya. Itu. Ini kan bentuknya jalan polyline. Kalau di sini ini kita buat dulu ini. Tadi ini sudah. Field calculator ya kita bisa dengan jalan. Kemudian kalau nanti X data, oke, ini nanti. Field calculator ini sama sebenarnya. Iya, field calculator ini sama yang tadi ya. Ini lebih jelasnya lagi. Yang tadi field calculator ini. Field calculator. Ya. Ini sebenarnya nyempil ini. Ya. Harus ke sini tadi dari sini kan. Soalnya kalau ini ke sini. Ya. Kalau ini ada ini. Oke, ini kita ke sini dulu. Ini nanti ada nih di bawah sini. Field calculator. Tuh, field calculator. Ya, ini tadi nyempil ini di sini. Pakai file yang tadi nyempil. Kita lanjutkan lagi. Ini. Tadi. Ini tadi. Sudah. Ini sudah kita lihat. Ya, database-nya. Kemudian tadi kita lihat open sudah.
Kemudian ini display X data. Ya. Nah, sekarang kita ingin munculkan tadi itu data-data yang tabel tadi yang di sini kan, yang berupa ya ini nanti kita masukkan dia ke dalam RMap titik-titik ini sehingga dia ketahuan di mana dia lokasinya. Kan kita memasukkan datanya di sini. Ya, nanti ketahuan dia joglo itu di mana. Ini kan kita nggak tahu ya. Apakah di deketan atau jauhan? Ini kan berdasarkan, bisa jadi berdasarkan koordinat yang terdekat atau berdasarkan abjad. Tapi di lokasinya kita tidak tahu. Makanya perlu ditampilkan di dalam file X datanya itu di RMap. Ya. Setelah kita melakukan pengukuran tadi di lapangan. Atau kita dapatkan data yang berbentuk tadi X, Y data itu. Nanti kita masukkan. Nah, ini kita dengan ini. Ya, display X data. Nah, di sini kemudian kita display ya, display. Di sini oke. Ini sudah, ini tadi salah, ini bukan ke sini tadi. Ini ya, yang tadi ini. Kemudian display X data, display X data. Nah, ini. Display X data ini sudah terbaca dia. Ada UTM gitu. Jadi dia sudah terbaca. Nah, kadang-kadang ini tidak terbaca nih. Makanya tadi yang sudah di download itu apa namanya database engine itu untuk mengkonversi itu di dalam Excel-nya. Kita rubah datanya itu agar dia bisa terbaca oleh di sini di RMap ini. Nah, kali ini kita ingin jadikan apa? Ini kan ada dua sebenarnya tadinya tuh. Ada geografis, ini kan geografis buncul lintang atau UTM. Ya, UTM ini. Ini kita bisa pilih kita inginnya yang mana ya. Tadi kan itu kan. Nanti di editnya, di ininya kita munculkan di mana. Ya. Kemudian ekspor data. Oh ya, datanya setelah itu kita ekspor. Nah, ini sudah kan ya. Ini kita bisa tukar ya. Maksudnya ke buncul lintang gitu. Tapi kayaknya kita jadikan ini dulu. UTM ya. Terus juga ini layernya ini juga kita jadikan UTM kalau itu biar sama. Layer yang di sini itu kita jadikan dia UTM. Oh iya, UTM. Jadi biar sama, tadi kan geografis. Nah, ini jadi sama. Ini sementara kita tidak munculkan dulu ya. Karena kita sedang bekerja di sini. Ini kemudian kita display data. Nah, ini Y field-nya kita lihat, Y-nya sudah, Z-nya tidak perlu ya. Ini kalau ini untuk data ketinggian ya maksudnya. Kemudian ini edit sudah ya sama karena itu. Nanti kalau mau geografis juga bisa kita tampilkan secara geografis. Ini kita pakai UTM. Terus kita sudah bismillah. Oh tidak. Pak izin Pak, Ya. data yang kita tampilkan kan Jabar, sedangkan data yang di tabel itu kan Jakbar. Bisa atau gimana ya Pak? Jabar, yang mana? Ya kan yang sekarang kita buka itu masih data Jabar, Jawa Barat, sedangkan data-data dari tabel yang Bapak kasih itu tuh data Jakarta dari Barat. Jakarta Iya. Barat. Bisa, asalkan UTM-nya kan sama ininya. Oke, Pak. Oke, ini coba kita oke.
munculnya. Zoom to layer. Nah, ini dia. Zoom to layer. Tadi kita zoom to layer. Ini dia. Nah, ini harus dipanggil dulu. Ini Jawa Barat ya, benar. Benar juga tadi kata Isti ya. Karena kita belum ininya nih. Tapi kita bisa ini. Kalau kita tampilkan saja base map-nya. Ya. Kita ingin tahu nih Jakarta Baratnya di mana saja mereka itu. Kita bisa pilih sih sebenarnya, nggak harus citra yang lainnya. Bisa image ini, tapi ini nanti jadi sulit melihat, membacanya. Mana? Open street map, street map, like topografi. Bisa macam-macam sih. Ini kalau untuk jalan dengan label. Citra. Coba yang ini. Ya, ini kan Jakarta Barat ya. Benar juga, harusnya memang cari yang Jawa Barat juga ya, contohnya. Cuma kebetulan aja ini dapat apa datanya ini Jawa Barat, jadi harus cari-cari lagi ya. Atau mungkin ininya yang kita ganti ya kemarin. Jadi emang ini nggak matching juga. Tapi nggak apa-apa, karena dia kalau dalam UTM-nya masih satu zona 48S. Jadi masih bisa kebaca. Kan zonanya tuh luas juga itu. Dari kalau kita lihat di peta apa materi sebelumnya kan, coba aja lihat tuh petanya ininya kan, dia itu cukup jauh tuh dari Lampung sampai Jawa Barat ya. Nah ini dia tadi, wah ke ini ya. Nah ini tadi Jawa Barat di mana itu? Kita open lagi, zoom to layer lagi. Oh ini dia ya. Nih, jadi inilah data-data kita yang tadi sudah kita tampilkan, kita displaykan XY data ini. Data yang dari Excel ini tadi, ini kan semua dijoglo macam-macam ini, sampai dengan 100 ini. Kita kan dapat data ini ya, entah dapat datanya dari pengukuran di lapangan ya, suatu saat kita melakukan pengukuran di lapangan tuh, ya mungkin bisa 100 titik atau berapa titik ya, sesuai dengan tujuan-tujuan dari penelitian kita, pengukuran kita. Kemudian atau juga dapat data dari sekunder dari sumber-sumber lain ya, kita dapatkan ternyata dapat datanya seperti ini, XY data gitu. Ini ya. Kemudian ya kita tampilkan saja. Kalau sudah ini bisa terbaca deh, entah pakai yang geografis ataupun pakai yang UTM. Nah, itu dia akan bisa terbaca. Kebetulan ini kita baca di sini. Inilah letaknya. Ya, jadi dia ini kalau kita geser dikit di sini ya. Nah, ini. Atau ini dibesarkan dikecilkan pakai yang ini. Kalau ini tambah atau tambah besar. Mungkin karena ini ada citra jadi berat, dia agak lama. Nggak usah lah, nanti jadi hang gitu ya, kelamaan. Geser-geser kalau ini masih bisa. Nah ini ya, jadi ini yang tadi data kita itu, ini semua perserbarannya. Nanti kita bisa atur di sini. Namanya mana itu kan kemarin ya. Nama kita lihat di sini atributnya. Nah ini dia sudah ini kan. Ini sudah bentuk save file nanti. Ada bujurnya, ada lintang, ini sudah kebaca semua. Dia berbentuk poin, save filenya. Kan ada bentuk line, poin, ada polygon. Ini bentuknya poin. Nanti kita bisa tambahkan lagi nih. Apalagi keterangan sini, masih banyak lagi ya. Kita tambahkan add filenya itu misalnya ini ya jumlah penduduk, bisa untuk Cengkareng berapa, Kapuk berapa. Ini nggak tahu ini, kayaknya ini kecamatan atau kelurahan ini, atau mungkin yang lainnya ini. Terus bisa macam-macam kita masukkan data-datanya. Jadi save filenya itu banyak isinya. Nah itu semakin mahal tuh, karena sekarang kan siapa yang menguasai data dia yang ya bisa memenangkan ya. Maksudnya memenangkan dalam ekonomi, memenangkan dalam yang lainnya gitu. Atau kalau penelitian ya semakin banyak kita bisa banyak variabelnya. Jadi analisisnya itu semakin kaya.
Tuh, kalau dalam dunia akademis penelitian. Ini sudah ya, sudah kita tampilkan dia display ini. Selanjutnya nanti kita akan simpan ya, atau kita ekspor dia. Jadi biar tidak hilang, kita jadikan dia kan save filenya. Ya datanya kita ekspor data ini. Nanti data yang tadi kita baru buat itu kita ekspor. Terus kemudian nah ya diekspor datanya. Oke, nanti disimpannya di mana? Ya, data-data tersebut. Ini setelah ini kita klik kanan, data, terus kita ekspor. Ekspor data. Kalau ini ke CAD itu AutoCAD, data CAD. Kita yang ini ekspor data. Jadi agar dia itu tersimpan yang sudah kita buat ini. Kita ekspor. Kita mau taruh di mana? Nah ini, silakan di masing-masing ya, foldernya sesuai dengan foldernya. Ternyata dia di 5 ya, tapi ditaruhnya kami mau rubah dia ke yang 6 harusnya. Pertemuan ke-6. Ya ini export output. Save. Oke. Yes. Ya bisa juga jadi layar dia nanti. Layar khusus kalau yang kita hilangkan. Juga hilangkan. Kalau ini agak berat ya, dia ini mungkin hilang juga agak lama. Nah, jadi ini sebenarnya hanya titik-titik saja. Nah inilah. Ini. Tapi sebenarnya ini juga kalau ini kita bisa rubah nih namanya nih, ya. Tapi namanya jangan terlalu panjang ya. Gitu. Ini terlalu panjang. Atau defaultnya dari dia juga bisa ya. Tapi kadang-kadang kan kita nanti kalau mau mencari lagi bingung. Ini file apa tadi ya? Nah ini bisa, misalnya ini apa nih persebaran atau ini kelurahan bisa kelurahan. Ya. Atau apalah ini ya. Kita bisa masukkan di sini. Jadi ini kan data yang berbentuk X, Y data, artinya koordinat. Nah, biasanya ini memang dari GPS, pengukuran GPS di lapangan. Itu menentukan koordinat kita di mana tuh. Secara geografis, bisa juga secara UTM pengukurannya. Baik, itu sudah untuk yang ini. Ekspor data sudah tadi, jadi sudah tersimpan save filenya. Ini save filenya kan nih, sudah ada X filenya. Ya. Permisi Pak. Ya. Saya nggak bisa nge-save datanya Pak, error tulisannya. Error ya? Iya. Coba diulangi lagi di errornya di mana? Pas ekspor itu ya? Iya. Save-nya ekspornya error tulisannya. Error. Atau ini mungkin nggak usah dimunculin dulu ini. Sebenarnya nggak, ini hanya untuk mau tahu aja lokasinya di mana. Kalau tidak perlu ada ini juga nggak apa-apa ini. Mungkin agak berat kali yang ininya. Ya. Baik, makasih Pak. Iya. Permisi Pak. Iya. Ini Pak, kalau mau ini, nanya, ya silakan. saya nggak bisa add base map Pak. Apa? Nggak bisa add base map. Oh, advanced nggak bisa. Ya itu bukan nggak bisa, kan dia berat itu ya. Berat itu biasanya lama keluarnya atau mungkin juga apa? Yang kemarin-kemarin kan waktu kita awal-awal itu praktikum kan tidak bisa muncul itu ininya. Tapi nggak bisa diklik Pak. Nggak bisa diklik. Iya. Di sininya nggak bisa klik ya? Abu-abu. Nggak. Abu-abu. Bisa jadi itu dari mungkin dari apa softwarenya atau mungkin juga dari internetnya atau juga yang lainnya. Kalaupun ini nggak bisa, sebenarnya ini hanya membantu saja sebenarnya. Hanya membantu kita ingin tahu itu di mana sih lokasi ini kan. Meskipun kita sebenarnya tadi sudah tahu ini kan di lokasi di Jakarta Barat
ya. Tapi ini untuk lebih jelas lagi, kalau seperti ini kan kita ketahuan titik-titiknya ini. Tapi kalaupun yang tidak ada, ini itu nggak masalah juga ya. Base map ini nggak ada. Oh iya. Terima kasih Pak. Iya. Jadi ini untuk membantu saja base map. Ini juga tuh dihilangkan dia lama sekali. Karena agak berat kalau ini kan base map ini. Ini sudah dihilangkan. Kalau yang lain kan cepat dia. Bisa hilang cepat. Nah, ini juga tuh. Udah karena ada ini berat, jadi yang lainnya ikutan juga. Dan juga ikutan juga ada. Jadi kadang-kadang ini ya, ya berbagai kendala ya. Ada yang kurang muncul atau juga ada yang crash sendiri, hilang sendiri. Ketika kita sedang ini langsung hilang sendiri ya. Itu beberapa kali mengalami ya. Ya bisa juga karena ya ini kan softwarenya kita ini ya, ada kekurangannya. Bisa jadi itu juga. Baik. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah ditampilkan, sudah diekspor sudah. Nanti kalau yang tertinggal bisa mengikuti lagi live video ya kan nanti ini rekamannya ya, recordingnya ini. Kemudian sini sudah. Kemudian kita lanjutkan ke geometri ya. Ke geometri ini. Geometri ini untuk pengukur atau analisis data spasial ya. Nah, mulainya bukan dari sini, bukan nih. Ini sebenarnya semacam tampilan. Tadi juga Bapak salah ini kok begini, dari mana nih? Ya ini tampilan dari ini PowerPoint-nya, maksudnya biar geometri ini seperti ini. Tapi sebenarnya prakteknya bukan ini, bukan. Tadi terkecoh juga. Mungkin kedepannya diganti aja nih ini. Nah, kemudian kita menghitung geometri. Apa yang dihitung dari geometri? Ya, ada panjang, perimeter itu keliling, kemudian luas, kemudian koordinat poin. Untuk menghitung geometri layer harus proyeksi UTM. Satuannya meter, jadi proyeksinya harus di UTM. Tadi kan kita sudah UTM udah. Gitu. Nah, apa sih ini seperti ini? Ini kan belum terlalu nyambung ya, nanti kita praktek baru nyambung. Oh, maksudnya begini. Maksudnya kita menghitung panjang itu begini, keliling juga. Itu secara otomatis dia akan menghitung sendiri geometri. Ya. Geometri ini ya, menghitung secara geometri. Kemudian kita nanti praktek yang ini, membuat field baru, nama panjang keliling luas koordinat ya. Jadi dari yang ini, yang kemarin ya, kan ada sungai administrasi ada jalan, kemudian nanti kita tambahkan fieldnya. Tadi tuh yang nyempil satu itu sebenarnya itu tambahan ya, jadi bingung tadi kok ini lagi muter lagi ya. Itu dia ke sini harusnya tadi. Ya. Mana tadi? Ya, ini dia nih. Nah, ini udah. Kemudian ini ya ini kita tambahkan ya. Mengisi atribut field kalkulator. Oh, ini mengisinya. Data titik, data line, poligon. Oke. Mengisi sama aja sih. Nih, mengisi, yaitu sama field kalkulator. Ya. Nanti kita semuanya nih, dari yang bentuknya jalan, itu kan berarti line. Kemudian kota, kemarin itu yang poin, kemudian yang ini administrasi poligon. Nah, nanti kita titik, line, poligon. Nanti kita ini ya pengukuran geometri ini. Sekarang coba kita balik lagi ke sini. Nah ini nih, ini udah agak lama nih kayaknya. Ini kan sudah tersimpan ya. Kalau ini ingin di save sebagai project, file mxd-nya ya silakan ya. Jadi biar enggak ini lagi.
Kalau tidak juga nggak masalah. Coba kalau kita save di sini, jadi MXD-nya ya. CPS ini di ke-6 sekarang. Ya. Ini praktikum apa tadi ini? XY data, display X data. Display XY data. Ya. Selain ini kita nggak gunakan ini. Ini juga tadi Jabar kita nggak gunakan juga. Tadi saja yang kita gunakan tadi ini. Ini sudah selesai XY data kita tampilkan. Sekarang ini nih yang kita ingin tampilkan ini. Kota, jalan, sungai, administrasi. Ini yang kita bekerja di sini. Tapi ini kan nggak keluar ya. Jadi kita delete saja semuanya. Kita remove. Ya. Nah ini. Cuma ini belum keluar ya. Kita refresh nih. Refresh. Kalau sulit juga ini lama ya udah kita keluar saja, nanti kita panggil lagi. Kita, apa? Tapi nggak perlu di save ini. Ini kan yang sudah ini. Karena ini di refresh tuh nggak muncul juga ini. Oke, karena berat ini yang ini ya. Jadi kita tutup saja, nanti baru kita buka lagi. Save tidak ya, karena ini kan udah begini, udah berubah. Kita tidak save. Kita ini kan lagi, buka lagi. Kalau sudah di pick ada di sini nanti ya. Jadi tidak perlu cari lagi. Di pick aja di sini. Jadi yang apa-apa bukan program yang banyak digunakan, jadi tidak perlu cari lagi dah. Kalau ini tampilan Aegis Pro seperti ini nih. Nah ini ya bisa seperti ini. Kita yang tadi atau nggak usah kita buat aja yang baru. Ini kan ini adalah proyek-proyek kita yang sebelumnya kita lakukan ini praktikum ini nih. Ya. Kita bisa pakai ini langsung atau tidak usah juga bisa, kita panggil lagi, kita bikin yang baru lagi, nanti baru kita save. Ini kalau ingin meneruskan proyek kita sebelumnya, kita teruskan bisa pakai yang ini. Karena tadi kita butuhnya Excel data itu. Kita panggil yang 3 itu tadi. Data harusnya di sini datanya, tapi nggak apa-apa. Malah ada di 5-nya. Yang kemarin itu di kelas A ya. Nah ini dia. Kita munculkan semua. Atau saya juga ini di art katalog kita pindahkan biar nanti mudah ininya membacanya. Seperti tadi hilang tadi itu karena dia filenya ada di 5 tapi bukannya di 6. Jadi dia tidak bisa membaca. Kalau di sini kan kelima ini nah ini.
Nah, sudah. Jadi agar lebih mudah dia mau membaca di sini gitu. Kita nggak yang di 5, di 6. Sesuaikan folder masing-masing ya. Ini ada. Oh, ini nggak perlu. Yang ini saja. Sungai. Ini kalau ditekan kontrol, jadi dia bisa milih salah satu. Kalau shift semuanya dari sini ke sini. Sungai nggak perlu ya. Sungai nggak perlu. Ini saja. Ini kan poin, line, dan ini polygon. Nah, ini dia. Sudah. Kemudian kita ini. Di sini kita tambahkan untuk jalannya. Jalan, kemudian ini juga jalan. Kemudian ini kalkulasi kilometernya. Untuk jalan panjang ya. Ya, ini udah. Ini kalau ini titik, tapi ini kalau ada lain lagi. Ini juga harusnya ke sini. Maaf ini. Iya, ke sini harusnya. Iya. Oke, dari panjang dulu. Nanti sama saja. Titik juga sama. Titik sama. Ya. Ini bujur lintang. Kalau poligon ini luas. Ya. Bisa kita masukkan semua. Kita mulai dari line dahulu. Dari line ini. Dari line kan berarti jalan. Kita ingin panjangnya jalan. Kita ingin menghitung panjangnya jalan. Tapi secara otomatis, makanya pakai geometri. Geometri itu kan bentuk-bentuk ya. Kalau pelajaran di sekolah tuh matematik kan geometri itu. Ada bujur sangkar, terus ada balok, terus semua kerucut, silinder, itu kan geometri. Nah, ini juga bentuk-bentuk ini. Kemudian dengan geometri tersebut kita bisa hitung secara otomatis. Ya, bukan manual dari sini dari ini. Seperti ini, kita ingin menghitung panjangnya jalan atau panjang sungai ya. Sama saja karena dia bentuknya lain. Ini kita tambahkan fieldnya dahulu ya. Di sini kita tambahkan fieldnya dahulu. Di jalan dahulu kita bekerja di jalan. Nah, inilah jalan. Klik kanan, open attribute. Ini kan jalan yang kita bikin kemarin. Kemudian ini kita tambahkan add file. Kita tambahkan ininya add field, maksudnya bukan file, add field. Nah, ini kita masukkan. Ini kan panjang ya, kita ingin panjangnya jalan. Panjang. Nah, kalau panjang pakai apa? Apakah ada teks atau angka? Panjang kan apakah meter atau kilometer kan? Dia berarti kan double. Double. Tadi ini ada penjelasan semua kan? Float itu yang ada pecahannya. Ini juga ini juga sama tapi lebih pendek lebih panjang. Kalau teks tadi data ini tanggal. Kemudian kita pilihnya yang karena ini angka yaitu double. Ini bisa kita tambahkan macam-macam ya. Tapi nggak usah default aja dulu. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini panjangnya ya oke. Ya default saja ya. Double. Oke, kita defaultnya saja oke. Nanti baru length. Kita cari yang length, geometri calculate nanti. Sudah, ini oke. Nah, ini ketemu panjang. Bukan ketemu, udah terbentuk panjang. Kemudian sekarang kita ingin hitung nih panjang dari tiap nih segmen-segmen ini. Sekarang kita tampilkan dahulu. Kan ini nggak ketahuan nih. Satu di mana nih kan. Kita bisa ini kita bisa klik di sini. Oh, satu di sini. Dari sini ke sini.
ruas panjang ini, jalan ini. Kalau yang ini dari panjang dari sini ke sini. Ini panjang dari sini. Oh, kalau kita munculkan kotanya saja. Kawan. Nah, ini. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan yang kita kemarin digit. Ya. Kita digit ini. Nah, ini hasilnya yang kita digit. Nah, ini dari sini ke sini. Nah, juga. Ini kita belum munculkan ininya ya. Kotaknya nih. Coba kalau kita munculkan bisa lebih ini. Bisa lebih ketahuan ya. Itu properties. Kemarin kan kita labelnya kita munculkan dia. Ke label, ini labels. Nah, ini oke, ini. Terus kita munculkan keterangannya ya. Oh ya, keterangannya udah. Sudah oke. Muncul nggak ya? Ya, itu dia. Muncul parang kuda ini. Udah oke. Nah, ini karena kita tadi tidak berdasarkan MXT file yang sebelumnya, kerjanya ini kan dari nol lagi. Jadi makanya nih kalau dari nol lagi dia akan bekerja lagi dari awal. Gitu. Yang tadi membuat ini jadi bunderan. Kalau kemarin kan kita sudah buat tuh. Kalau tidak dikasih sama XT itu projectnya, berarti dia ke default lagi ke awal, file SHP awal gitu. Kalau yang MXT itu kan tampilan di sini, file kita bekerja gitu. Adapun ini file SHP-nya ini ya, dia sesuai dengan dia sendiri defaultnya dia, belum ditambahkan yang tadi yang ada bunderan itu bentuknya apa segitiga apa ya, itu adanya di tampilan, yaitu di MXD. Kalau kita tidak save MXD-nya ya seperti ini, kita ngulang lagi. Ini sudah, kemudian tadi ya kita, karena yang tadi jalan, kita ingin mengukur tadi jalan itu. Ini, nah ini sudah. Sekarang kita ingin ukur panjang ini ke sini berapa, kasih bukan mengukur, mengasih keterangan. Ini berapa panjang ini berapa panjangnya. Itu, nanti kita bisa kasih nama ini jalan. Kita tambahkan lagi fieldnya ini nama, berarti dari sini ke sini nama apa, misalnya dari sini ke sini hanya Jalan Sudirman, dari sini ke sini Jalan Kiai Mas Mansur kan? Atau dari sini ke sini Jalan Kiai Tapa, atau dari sini kemana gitu, itu kita bisa tambahkan ya. Ini sekarang kita pakai geometri. Bagaimana ke geometri? Nanti ada sini di field ini, nanti kita klik kanan ya. Coba kita lihat di sini. Mana tadi? Ya, ini dia. Ya, di fieldnya ini, kemudian kita klik length. Di calculate geometry. Ya, cari length, kemudian nanti ya. Berarti ini juga. Di sini, kita klik kanan ini. Calculate geometry ini. Calculate geometry. Ya, yes. Nah, ini. Ya, dari X koordinat ke line start. Ini macam-macam kita. Dari Y ke line start, dari X koordinat ke line. Nah, ini kita sesuai dengan yang kita inginkan ya. Dari Y ke akhir ininya. Kalau dari X ke midpoint, ke tengah-tengahnya. Dari X, coba dari sini yang itu X koordinat dan start. Kalau ini gimana? Oh, length. Maaf. Oh, length. Disable. Oh, karena ini belum nih. WGS ya. Coba kita lihat di sini. Oh, kita pindah, belum dipindah. Karena dia kan ini kan geometris. Sedangkan kita ini. Kita lihat lagi. WGS 84 data frame.
Oh, data frame-nya nih. Data frame-nya ini masih belum UTM. Tuh kan belum UTM, kita pindahkan UTM. Oke. Udah, baru kita ini lagi. Klik kanan. Calculate geometry. Ya, oh yes. Nah, bisa kan panjang? Tadi disable. Oke, sekarang panjang. Length. Ya, kalau di sini tuh disable. Tidak bisa. Tapi kalau karena kan geografis. Geografis kan lintang bujur. Kalau ini kan apa? Bisa dibacanya dengan ini. Meter ya. Mau apa? Meter atau kilometer? Ya, panjangnya. Meters. Oke, meter. Di sini kita kalau ketik bisa kita ingin inci, kilometer, meter. Meter. Kalau jalan mungkin kilometer ya. Kan jauh ya. Coba kilometer. Kita calculate ini. Oke, bismillah. Wah. Oh iya, nggak nyampe 1 kilo. Maaf di sini. Kita rubah lagi. Kalau ini kan panjang tadi tuh, yang ini. Jadi meter saja. Meter ya, oke. Oh sama ya. Ada coba ini tadi. Sepertinya belum diklik semuanya. Ini sepertinya ini karena ini oh ini aja yang di ini harusnya ini di clearkan dulu nih. Itu lagi. Coba ini. Tidak ada yang dipilih. Tadi kan dipilih, berarti dia di sini saja. Coba bismillah. Ya, berhasil. Ya, tadi karena tadi itu. Karena kita pilihnya ini tadi, bukan kepilih. Tadi ke klik gitu. Ya, pakai clear aja, clear select. Jadi hilang selectnya nggak ada. Nah, jadi ini berhasil ya. Nah, inilah panjangnya. Nanti sebenarnya kita ini belum ada namanya, harus bisa dikasih nama nih. Jalan apa itu kan. Bisa ketahuan nanti. Dari sini ke sini jalan apa, ini sini jalan apa. Itu tergantung dari apa? Digitnya. Jadi digitasi kan selain ini kan dikasih keterangan juga. Nah, kemarin kan digitasi. Ya namanya kan masih belajar ini ya, kita latihan. Kalau sudah pekerjaan yang aslinya ya ditambahkan semua informasi-informasi yang ada di situ. Ya seperti nama jalannya kan, dari ini ke sini berapa, nah apa jalannya apa, ini ke sini jalannya apa. Gitu. Nah, ini sudah nih panjangnya. Jadi ini kan secara otomatis dia terbaca. Ini kalau kita ini yang di sini nih jalan apa sih yang depan ini? Kok dia paling panjang ini? Ini kok paling panjang ya? Atau kita jadi kilometer ya, terlalu panjang kilometer. Maaf. Ya ini kita jadikan kilometer saja coba. Ya, lebih inilah. Berarti 5,7. Ini bisa angkanya ini bisa berkurang nih bisa, tapi nanti ada lagi caranya. Biar nggak terlalu banyak di belakang koma. Di belakang koma. Ya, tapi itu mungkin nanti cari-cari lagi dulu ya. Jadi untuk apa biar tidak terlalu banyak angka di belakang komanya. Oh ya ini area ini perimeter itu keliling. Mungkin nanti length panjang. Oh ini untuk calculate geometri deh. Untuk poligon bisa ini.
Kalau untuk poligon dia bisa area, nanti kita bisa hitung luasnya bisa, kelilingnya bisa, 3D-nya bisa, tapi dia terus ini X-nya bisa, koordinat X-nya. Kemudian nah ini X-nya bisa nih. Kalau ini terus min max Z koordinat, kalau ini untuk apa Z ketinggian, juga yang ada Z-nya nih. Kalau line feature dia bisa panjang, sama ini 3D, panjang 3D. Anotasi ini hanya sini aja, anotasi. Poin hanya koordinat saja. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh kalkulat geometri itu untuk poin hanya bisa X, Y koordinat. Kalau line dia bisa panjang. Tadi kan kita sudah mencoba panjang. Nah ini 3D, kita belum 3D. Nah, jadi ini. Terus ini juga bisa, tapi ada Z ketinggian, kita enggak. Koordinat juga bisa, ya. Itu bisa. Ini kemudian kalau poligon, nah ini kalau poligon lebih banyak ya. Dia bisa luas, keliling, sama koordinat. Biasanya kita inilah luas dan keliling, ya, perimeter sama area. Ini kita udah, ini bisa sebenarnya berkurang ininya ya. Nanti dicari lagi ininya. Cara mengecilkannya bisa dicari-cari di sini. Sebenarnya jadi ini 28 km. Nah, ini di mana sih 28 km? Oh, ternyata dari sini ke sini ya, yang 0 ini. Dari sini ke sini ini ya paling panjang ya, 28 kilo. Sedangkan dari ini, oh tadi dari mana tadi? Dari Parung Kuda sampai Sukaraja itu 28 kilo. Kalau dari Nagrak ke harusnya ini harusnya ke sini ya, Cibadak. Ini ke sini dan arah Cibadak itu 4 kilo. Kalau dari nah ini masih keputus ya. Parung Kuda ini juga yang putus ini karena itu jalan lokal atau jalan lingkungan. Ini oh ini enggak ada, ini yang kemarin keputus itu. Ya ini udah. Ini salah satu. Nanti bisa itu lagi tadi yang seperti tadi keterangan tuh. Kalau untuk line dia length panjang ya, panjang. Oke, terus lanjut lagi. Ini line. Kemudian untuk udah ini field calculator yang tadi. Oh ini mengisi atribut dengan field calculator. Oh ya ini juga bisa dengan field calculator. Kan tadi ada geometri ya. Tapi itu nanti ini field calculator ini belakang aja deh. Field calculator setelah ini polygon. Ini sudah line, kemudian ini apa? Ini sekarang jalan, jalan sudah tadi ya. Length udah, ini udah, jalan udah. Polygon. Titik 2 titik. Ini yang tadi. Titik. Nah, titik ini kita buat bujur sama lintang. Bujur sama lintang. Kalau untuk titik kan ini ya. Atribut. Nah, ini kan belum ada bujur lintangnya. Kita masukkan ini add fill. Bujur. Dia akan double ya. Kemudian masukkan lagi bujur sama lintang. Double. Udah. Kemudian kita isi nih. Bujurnya apa? Calculate gini. Nah, ini field yang tadi tuh. Ini sekarang kita ini dulu. Calculate geometri. Calculate geometri. Ya, itu kalau bujur X ya.
decimal degree coba. Ya bujur ini. Bintang Y ya. Ya, benar. Lintang kan di bawah kalau yang di atasnya. Yang berarti dia wilayahnya di bawah garis lintang. Ini sudah. Kemudian setelah itu ini udah, masih tambahkan lagi bisa kan? Kalau ini kan ini hanya bujur lintang. Yang banyak itu yang poligon, yang administrasi. Sekarang ini administrasi. Nah ini panjang nih. Ini kan kemarin kota Sukabumi kan. Ini bisa banyak. Bisa. Nah sedikit lagi ya. Ini sudah mau selesai. Area bisa perimeter keliling. Berarti. Nah kita tambahkan aja. Field ini luas. Sama luas itu berarti dia double. Kemudian kita tambahkan juga dia keliling bisa. Keliling perimeter. Keliling double. Terus apalagi kalau ini area, iya. Kalau koordinat sih sama tapi poligon lebih ini aja. Sudah, sekarang kita ini calculate symmetry area, ya area. Square meter, ya oke. Nah ini dia. Square per meter. Keliling. Masukkan ya bisa. Bukan. Ke perimeter. Ya. Default saja. Ya, ini sudah. Oke, ini sudah. Ada satu yang belum ini. Field calculator ya, field calculator. Tadi field calculator. Oke, sekarang contohnya adalah ini field calculator jalan. Ini. Kita buka dulu. Field calculator ini untuk apa namanya? Ya kita bisa memilih ya di sini. Misalnya kita ambil tuh jalannya hanya panjangnya saja itu. Jadi memasukkan data secara cepat field calculator itu. Kalau teks itu bentuknya artinya harus pakai ini tanda kutip. Kalau lainnya tidak. Kecamatan. Kita pakai ini aja ya. Kota aja. Masukkan field. Tapi sudah dimasukkan ya. Jalan, kalau ini jalan belum ada namanya sih. Jadi bisa juga kita misalnya, ini tadi belum ada keterangan nama ya, kita tambahkan dulu field. Kita buat add dulu. Nanti kalau tidak terpakai bisa kita hapus deh sebenarnya. Contohnya keterangan harusnya nih apa teks ini kan teks
Vertical content ini untuk mau, jadi kalau datanya kita banyak, ya, kita bisa pilih ini ya. Ya, kecamatan itu apa saja? Kecamatan itu berarti kecamatan adalah, wah ini harusnya ini ada ini ya, misalnya kita memilih apa dikurang apa, itu bisa. Tapi karena ini belum terlalu banyak sih, jadi mau modif agak ini terbatas juga. Ini kalau kecamatan itu adalah keterangan. Ya, kecamatan ini apa misalnya? Kecamatan ini tentang ini administrasi. Ya, karena ini informasi terbatas jadinya. Keterangan. Ya ini, kalau yang ini, fit ini kita ingin apa misalnya ini dikurang ini atau ditambahkan ini. Jadi dia memasukkan data secara tepat. Ini salah nih. Maaf bukan begini maksudnya. Ini harusnya salah ini. Ini kecamatan. Maksudnya ini kecamatan ini keterangannya ini apa maksudnya ini? Ini kan Parung Kuda ini apa? Nanti ada yang kecamatan, ada yang kelurahan. Tapi salah ini. Harusnya di sini salah, bukan begitu. Ini di delete saja. Oke, sedikit lagi. Kita tambahkan ini. Dia administrasi. Karena dia teks, berarti dia teks. Oh, kepanjangan. ADM. Dia mungkin tidak boleh panjang ya. ADM. Ya, teks. Oke. Jadi ini. Harus tadi kan ADM. Kita biarin dulu. Nah, tadi nih. Kalau ini jadi dia mengisi secara field, itu mengisi secara cepat. Kita ingin isi dia. Yang administrasi ini adalah dia dengan masalah kecamatan, itu kecamatan. Nanti kita bisa jadi kelurahan. Kecamatan. Jadi ini administrasi ini adalah kecamatan. Administrasi ini kecamatan, oh jangan. Nah, dia kan kecamatan. Maksudnya di kecamatan, ini kecamatan, kan ada kelurahan. Tapi bisa juga nanti. Tapi kan kalau datanya banyak kan, jadi kita bisa cepat ini kecamatan. Atau nanti dipilih dulu. Kalau yang ada kelurahan nanti kita pilih kelurahan yang mana. Itu bisa ini. Baik gitu. Ininya sudah terakhir. Ya, oke, kita selesai. Jadi praktikum kita pada hari ini ya sudah selesai. Ada pertanyaan? Pak, permisi Pak. Ya. Saya di kotanya itu nggak bisa masukin add field yang bujur sama lintang Pak. Nggak bisa masukin bujur sama lintang. Iya. Ini nggak bisa, nggak keluar. Iya Pak, nggak keluar. Itu ini bisa jadi yang ininya
apa proyeksinya mungkin proyeksinya. Ya. Dari yang ini Pak, yang dari yang mau add field-nya udah nggak bisa Pak. Oh, add field-nya nggak bisa. Iya, Di add-nya nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak bisa. ada Pak, tapi pas ditulis bujur sama lintang, terus mau di add itu nggak bisa Pak. Maksudnya ini ditulis bujur gitu kan? Iya, pas di OK-in nggak bisa Pak. Oh, ininya bujur kan dia berarti angka ya, double. Oh, ini pas ini nggak bisa. Iya Pak, pas di situnya nggak bisa Pak. Kalau di sini nggak bisa, mungkin ini perlu di refresh kali ya. Perlu di refresh. Tapi sebenarnya kan datanya ini kalau geometri ini dia otomatis. Kalau kan geometri bentuk-bentuk ini dia langsung menghitung presisi mengikutnya tepat karena dia mengikuti bentuk-bentuknya itu langsung panjangnya semuanya itu tadi. Itu. Tapi kalau ini kan belum masuk ke dalam geometrinya, belum menghitungnya, baru add field-nya ini. Kalau add field ini kan berarti dia bukan permasalahan geometrinya. Ini berarti permasalahan di untuk menambahkan untuk ini ya. Tadi berarti untuk menambah baru mau membuat field-nya ya. Yang belum ya. Itu berarti lebih ke arah field-nya dulu. Itu berarti ini. Coba di-clear dulu. Ya, di-clear ini. Apa? Ini kan yang ada nih. Ini nih, clear nih. Clear selection dulu. Coba clear selection ini. Kadang-kadang masih ada yang select. Atau mungkin di refresh-nya F5 nih, di refresh. Refresh lagi. Gitu. Atau nanti ya dicoba lagi, diulang lagi. Gitu. Kalau perlu di delete lagi, remove, panggil lagi. Ya. Panggil lagi. Save filenya. Baik, itu saja ya. Jangan lupa ini di save. Bisa MS-nya bisa di save. Tapi kalau save filenya yang tadi kita tetapkan sudah tersimpan di save file ini. Kota jalan itu sudah tersimpan. Cuma projectnya saja yang itu tidak tersimpan. Kalau tidak MSD. Baik, itu ya. Ada lagi? Nggak ada ya. Kalau nggak ada cukup sekian. Jadi pekan depan masih satu kali lagi. Pekan depan tuh kita sudah tentang udah masuk pengolahan data, yaitu pembobotan, overlay dan ada beberapa lagi. Setelah itu baru kita UTS. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.